Suku Buton memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pulau Buton, tempat tinggal suku ini, telah menjadi pusat perdagangan dan budaya sejak zaman dahulu. Suku Buton dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menjalin hubungan dengan berbagai suku dan bangsa di sekitarnya. Sejarah mencatat bahwa Buton pernah menjadi kesultanan yang berpengaruh di wilayah timur Indonesia. Kesultanan Buton didirikan pada abad ke-15 dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia. Hal ini terlihat dari banyaknya masjid dan bangunan bersejarah yang ada di pulau ini. Kesultanan Buton juga dikenal dengan sistem pemerintahan yang unik, di mana raja dan pejabatnya memiliki peran penting dalam menjaga tradisi dan budaya masyarakatnya. Suku Buton memiliki kekayaan budaya yang meliputi rumah adat, pakaian adat, dan berbagai ritual yang unik. Rumah adat Benua Tada salah satu warisan budaya yang paling mencolok dari suku Buton. Nah, rumah adat ini diberikan nama rumah adat Benua Tada yang memiliki dua arti, yaitu yang pertama Banua yang berarti rumah dan Tada yang berarti siku. Rumah adat ini memiliki desain panggung yang terbuat dari bahan kayu. Tiang-tiangnya terbuat dari kayu bulat yang diletakkan di atas fondasi batu, sementara lantai dan dindingnya terbuat dari bahan kayu jati yang disusun dengan teknik kunci. Atap rumah ini terbuat dari daun rumbia dan pipa-pipa yang ditumpuk secara perlahan secara satu persatu. Keunikan dari rumah adat Benua Tada adalah bahwa pembuatannya tidak digunakan paku sebagai penyatu antara satu bagian dengan bagian lainnya. Sebagai gantinya, kayu yang telah dibentuk sedemikian rupa digunakan untuk menyatukan bagian-bagian bangunan tersebut. Meskipun tanpa paku, rumah adat ini tetap berdiri kokoh dan menjadi simbol kekuatan serta ketahanan budaya suku Buton. Rumah adat ini juga memiliki beberapa jenis dan fungsi yang berbeda. Antara lain, yang pertama, rumah adat Kamali atau Malige yang merupakan istana tempat tinggal raja dan keluarganya. Yang kedua, rumah adat Banua Tada Sare Patapale yang merupakan rumah siku bertiang empat yang merupakan tempat tinggal para pejabat dan pegawai istana. Yang ketiga, rumah adat Benua Tada Sare Talapale atau rumah siku bertiang tiga yang menjadi tempat tinggal masyarakat biasa. Nah, keunikan lainnya dari rumah adat ini adalah struktur bangunannya yang siku-siku, desain yang mengandung nilai filosofis, serta menjadi peninggalan bersejarah yang menunjukkan eksistensi Islam di Buton hingga saat ini. Selanjutnya adalah pakaian adat Kamboa. Selain rumah adat, suku Buton juga memiliki berbagai macam pakaian adat yang mencerminkan identitas budaya mereka. Salah satu yang paling terkenal adalah baju adat Kamboa. Baju ini dikenakan oleh kaum wanita dalam berbagai acara, seperti pernikahan, acara kebudayaan, dan festival. Nah, baju adat Kamboa terdiri dari atasan dan bawahan yang terbuat dari sarung, yang mana sarung yang digunakan disebut dia ogene atau sarung besar. Makna dari baju adat ini adalah melambangkan bahwa pemakainya dikelilingi oleh berbagai aturan adat dan agama yang harus dipatuhi dan dijalankan dengan sepenuh hati. Selanjutnya adalah ritual adat suku Buton. Nah, suku Buton juga dikenal dengan berbagai ritual adat yang penuh dengan maknanya. Beberapa di antaranya adalah dole-dole, haroa, dan tandaki dan posusu. Yang pertama, dole-dole. Acara ini dilaksanakan pada saat pemberian nama pada balita. Masyarakat percaya bahwa ritual ini dapat menghindarkan anak dari berbagai penyakit. Dalam pelaksanaannya, bayi atau balita akan diletakkan di atas daun pisang dan diguling-gulingkan. Istilah dole-dole sendiri berarti berguling-guling. Yang kedua, haroa, yang merupakan tradisi silaturahmi yang dilakukan untuk menyambut hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Acara ini biasanya dipimpin oleh imam dan diakhiri dengan makan bersama. Seluruh masyarakat dan keluarga berkumpul di ruang tengah, melingkari aneka ragam makanan yang disajikan oleh rumah tersebut. Yang ketiga, tandaki dan posusu. Ritual ini berkaitan dengan hitanan anak laki-laki dan perempuan. Tandaki berarti laki-laki, sedangkan posusu berarti perempuan. Dalam acara ini, anak laki-laki yang disunat akan mengenakan mahkota raja, sementara anak perempuan akan menindik daun telinga untuk dipasangkan anting. Upacara ini menandakan bahwa anak-anak tersebut telah siap menjalankan perintah agama dan menjauhi larangannya.
Buton adalah contoh nyata dari kekayaan budaya yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari rumah adat yang megah, pakaian adat yang anggun, hingga ritual yang syarat makna. Semua ini mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Buton. Mari kita lestarikan dan hargai warisan budaya ini agar tetap hidup dan dikenang oleh generasi mendatang. Dengan memahami dan menghargai budaya suku Buton, kita tidak hanya melestarikan warisan nenek moyang, tetapi juga memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia secara keseluruhan.